Selamat datang di podcast Astra Infra. Halo sahabat Astra Infra di seluruh Indonesia. Saya Kuku yang akan memandu dan menyajikan informasi menarik seputar liburan Natal dan Tahun Baru 2020. Kali ini ada yang spesial nih, karena kita akan menghadirkan seorang bintang tamu untuk seluruh sahabat Astra Infra. Tanpa berlama-lama lagi, pasti udah banyak yang penasaran. Langsung aja yuk kita ngobrol tentang Nataru aman dan asik versi gue bersama Dewi Paramita. Halo Mita. Hai. Oke, apa kabar nih Mita? Baik, sehat-sehat. Ini mungkin kalau tapi kayaknya sih nggak mungkin juga ya. Sahabat Astra Infra ada yang belum tahu. Ini kakak Mita ini adalah seorang influencer. Bisa dicek ya nanti di Instagramnya apa? @paramita ya? @paramita. Oke, @paramita bisa dicek nih, luar biasa followersnya ada ratusan ribu nih. Jadi kita sudah terima kasih banyak di tengah-tengah kesibukannya sudah bersedia hadir di podcast Astra Infra. Sekarang lagi sibuk apa nih, Mit? Apa ya, kesibukannya daily-nya masih kerja kantoran juga kebetulan. Terus side job-nya juga itu aku main social media. Iseng-iseng bantu-bantu promosi juga, lumayan dapat tambahan kayak gitu. Luar biasa banget ya, iseng-iseng berhadiah 200.000 Iseng-iseng followers. Wah. berhadiah. Tapi tadi juga sempat bilang katanya karyawan kantoran ya. Emang jadi sekarang full time juga punya day job sebagai karyawan kantoran. Dan Betul. Mita kerja di Kebetulan aku kerja di Astra International Head Waduh, Office. Oke. Jadi di Astra International di bagian Aku di divisi CSR. Oke, jadi sekarang nih mungkin day to day-nya Senin sampai Jumat sebagai karyawan, sebagai insan Astra, Insan terus Astra, kemudian benar. Sehari-harinya sebagai on your insan free Astra. time iseng-iseng sebagai influencer gitu ya. Iya, benar. Luar biasa. Nah, oke. Karena tadi kan udah bahas nih bahwa ternyata Mita ini juga punya day job selain juga kesibukannya sebagai seorang influencer. Mungkin banyak yang bertanya-tanya juga kan, gimana sih cara Mita bisa ngimbangin ya? Karena kan pasti dua-duanya sama-sama makan waktu tuh. Gimana sih supaya bisa balance antara pekerjaan hari-hari dan juga profesi sebagai seorang influencer? Oke. Yang pasti yang pertama tuh tahu skala prioritas sih. Kalau misalnya kita nggak tahu skala prioritas, pasti nanti jadi bingung nih bagi waktunya kayak gimana. Jadi aku tentuin dulu prioritas pertamaku apa, yaitu aku kerja di Astra nih. Terus habis itu berarti pekerjaan influencer itu tidak boleh mengganggu main job aku lah istilahnya. Biasanya aku kerjain pekerjaan influencer aku biasanya Sabtu Minggu. Selalu di weekend tuh udah aku fullin banget, dipadetin. Kalau sekarang kan lagi ada WFO ya, biasanya jam makan siang, pokoknya selalu diada-adain sih, dan berarti kuncinya tuh prioritas sama time management sih kalau menurut aku. Dan ternyata aku udah ngejalanin 2 pekerjaan kayak gini selama kurang lebih kayak 4 tahun gitu, dan ternyata bisa. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita tahu skala prioritas juga time management, menurut aku aman sih harusnya. Wih, gile. 4 tahun ya, jadi sebenarnya udah cukup lama juga menjalani rutinitas seperti ini. Ya Betul. mungkin semoga bisa jadi inspirasi juga ya buat sahabat Astra Infra, mungkin yang mikir, aduh masih pengen ragu-ragu, pengen memulai side job atau apa, sebetulnya bisa, tapi Bisa banget. kuncinya tadi kayak kata Mita, ya harus bisa menentukan skala prioritas ya. Betul. Oke. Nah, tapi kan gini, tetap gimana pun tadi kan kita bilang ya misalnya tadi Senin sampai Jumat udah clear untuk kerja, terus kemudian baru di weekend udah di full nih book untuk kegiatannya sebagai seorang influencer. Pastinya ada momen-momen di mana kayak aduh butuh hiburan banget nih gitu kan, karena kayaknya Iya. tadi Senin sampai Minggu dia hajar selalu ada kegiatan. Nah, menurut Mita, apalagi nih sekarang kita kan lagi di kondisi pandemi nih. Kalau misalnya kita tuh mau melakukan liburan kayak gitu, sebetulnya aman nggak sih kalau menurut Mita? Nah, kebetulan juga aku tuh anaknya emang liburan itu kayak udah salah satu hal yang selalu aku pepet-pepetin, pokoknya harus ada nih. Jadi tiap tahun tuh aku selalu liburan lah. Cuman karena sekarang di masa pandemi itu mungkin awalnya aku belum berani karena masih mereka-reka nih sebenarnya COVID-19 itu seperti apa gitu. Cuman setelah tahu juga bahwa ternyata yang penting itu kita menerapkan protokol kesehatan, terus sudah kayak gitu juga kita lihat juga ternyata destinasi-destinasi wisata juga udah banyak banget yang malah udah semuanya tuh menerapkan itu gitu, sudah saling menerapkan protokol kesehatan juga udah banyak banget, kayak misalnya peraturan-peraturan untuk
kita ngisi e-hack juga kayak gitu. Jadi kalau menurut aku sebenarnya aman, tapi aku tidak mengencourage untuk kita keluar rumah yang tidak penting gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan juga, dan yang penting kita tahu juga sih diri kita siap atau enggak nih untuk liburan gitu sebenarnya. Nah, oke, itu penting banget tuh ya sahabat-sahabat Astra Infra. Jadi maksudnya ya tadi kayak kata Mita tadi, ya memang ya tidak ada salahnya kalau kita mau berlibur juga ya untuk melepas penat setelah 8 bulan di kerangkeng di rumah. Tapi yang penting tetap untuk selalu memperhatikan protokol kesehatannya. Betul. Nah, sekarang nih, kalau misalnya Mita sendiri, biasanya kan akhir tahun pasti dong orang pengen pada liburan kemana-kemana. Ini kira-kira Mita udah ada rencana nggak sih akhir tahun nih mau ngapain gitu? Sebenarnya aku sudah memplanning untuk liburan ke Bali sih. Jadi aku rencananya merayakan liburan akhir tahun itu di Bali. Cuman kayak baru beberapa lalu itu kayak pemerintah mengeluarkan peraturan juga, ada surat edaran juga dari Gubernur Bali bahwa bakal banyak perubahan lah ya gitu. Nanti akan ada peraturan terkait tidak ada perayaan tahun baru dan lain-lain. Jadi aku masih menimbang-nimbang nih kira-kira bakal tetap ke Bali atau enggak kayak gitu. Oke, jadi untuk sementara ini mungkin masih postpone dulu nih ya, masih melihat-lihat nih Masih gimana melihat kemungkinan perkembangannya. perkembangan. Oke. Nah, tapi gini, sebenarnya juga yang aku sendiri juga perhatiin bahwa banyak juga teman-teman yang mungkin karena merasa kalau misalnya harus flight itu repot karena harus PCR atau apa dan segala macam, juga banyak yang mulai mencoba untuk explore daerah-daerah di sekitarnya itu menggunakan transportasi darat nih. Nah, kebetulan juga kan Astra Infra adalah sebuah perusahaan, anak perusahaan Astra yang bergerak sebagai investor dan juga operator jalan tol salah satunya. Nah, Mita sendiri sebenarnya udah pernah belum sih ngelewatin jalannya Astra Infra, terutama yang tol-tolnya di Trans Jawa ya? Aku pernah jalur darat ke Jogja. Oke. Ya ke Jadi Jogja. lewat tol tuh ya pastinya Lewat ya. tol. Ya aku juga itu cobain karena kata teman-temanku yang pernah coba ke Jogja itu sekarang lebih enak gitu lewat darat karena kayak nggak berasa juga. Terus akhirnya aku penasaran kan. Terus waktunya juga kurang lebih kayak 7 jam gitu. Terus tolnya juga misalnya banyak rest areanya. Terus habis itu kita bisa mampir-mampir. Akhirnya aku cobain dan seru sih. Dulu aku Iya, bener-bener iya, anti iya, banget iya. sebenarnya jalur darat. Cuma akhirnya pas aku Oh, coba lewat. karena lama gitu. Karena Karena lama, karena bosen kok kayak ya. Iya, ngabisin iya. waktu ya gitu. Biasanya langsung Iya, iya. pesawat aja lah udah. Tapi ternyata fun banget sih naik mobil. Dan lebih safe juga untuk kondisi sekarang juga lebih safe. Karena kan Yes, tidak banyak benar-benar. interaksi kayak gitu. Oke. Jadi berarti kalau misalnya udah sampai Jogja sih, salah satu tol Astra Infra yang pasti pernah dilewatin Semarang Solo ya. Itu Iya, yang katanya emang semua orang ya, kalau teman-temanku juga semua bilang pada seneng banget ngelewatin jalur darat, terutama lewat tol itu, karena katanya emang ya pemandangannya bagus. pemandangannya keren. Iya, Ya iya benar-benar. benar-benar. Sepanjang Kayak jalan sih, sepanjang jalan tuh pemandangannya bagus. Jadi nggak berasa juga. Oke. Jadi ya mungkin bisa jadi alternatif banget sih ya untuk coba explore nih gitu kan dengan transportasi darat, terutama ngelewatin jalan tol. Nah, Ya, apalagi pas oke. lagi COVID ini juga, ternyata setiap rest areanya juga udah dilengkapin kayak apa tuh namanya cuci tangan, pokoknya benar-benar menjaga protokol kesehatan. Terus habis itu juga ada pembatasan jumlah orang, jadi ngerasa safe banget sih kalau aku pribadi ya gitu, rasa secure juga. Oke. Iya, nah jadi gitu ya teman-teman sahabat Astra Infra. Ya intinya adalah bahwa ya sudah banyak juga baik tempat wisata maupun seperti Astra Infra juga sebagai operator jalan tol yang betul-betul mencoba untuk memaksimalkan lah bagaimana penerapan protokol kesehatan. Jadi jangan takut untuk mencoba. Yang penting tetap memperhatikan protokolnya dengan baik. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak dan sebagainya, dan pastikan juga memang tempat-tempat yang dituju sudah menerapkan si protokol itu tadi. Nah, terus gini nih, uh, kalau misalnya Mita sendiri pada saat mau melakukan perjalanan tadi, terutama saat pandemi, kalau di diri pribadi punya tips nggak sih buat sahabat-sahabat Astra Infra, apa-apa aja yang harus dibawa atau dipersiapkan supaya siap aja gitu melakukan perjalanan maupun liburan meskipun di saat pandemi. Yang pasti itu yakin kalau tubuhnya tuh lagi bagus kali ya kondisinya, maksudnya nggak lagi kecapean, nggak terus habis itu juga nggak lagi potensi malah bisa jadi sakit gitu. Terus udah kayak gitu juga harus bertanggung jawab sama diri dan keluarga juga. Jadi aku sebelum dan setelah perjalanan
itu karena aku masih masuk kantor juga, aku harus make sure kalau aku bakal swab test. Itu kalau aku sih bukan PCR ya, karena aku pengennya real nih gitu. Jadi aku sebelum masuk kantor aku menyatakan diri aku juga udah safe gitu. Terus habis itu yang kedua, menjaga imun banget dengan selalu aku bawa vitamin. Terus habis itu benar-benar rajin cuci tangan sih. Jadi aku membiasakan diri rajin cuci tangan pakai hand sanitizer. Terus pakai masker, itu masker yang aku benar-benar nggak bisa lepas. Akhirnya sekarang jadi udah habit banget. Even kalau udah nggak pakai masker tuh jadi ngerasa risih gitu. Dan maskernya pastiin juga kalau aku ngerasa lebih safe kalau pakai masker yang memang dinyatakan atau misalnya safe untuk itu, kayak misalnya 3M gitu. Bukan, N95 gitu kalau misalnya lewat pesawat gitu. Oke. Jadi memang benar-benar beta sih sebenarnya sangat memperhatikan ya, gimana pun itu, mulai dari cek kondisi tubuh dulu sebelum yakin untuk pergi, lalu kemudian juga saat perjalanan dan juga saat sampai di tempat liburan untuk selalu memperhatikan 3M protokol tadi ya. Oke, jadi itu kali ya sahabat Astra Infra, jangan lupa itu tadi tips aman dan asik dari versi Mita, supaya teman-teman bisa tetap menikmati liburan akhir tahunnya, tapi juga tetap tentu saja kita membantu usaha pemerintah dalam menekan angka penyebaran COVID-19. Oke, mungkin juga aku juga sambil info juga ke Mita dan juga sahabat Astra Infra, emang Astra Infra sendiri juga mengkampanyekan ya, Nataru aman dan asik itu apa sih? Jadi aman dan asik itu adalah ayo mengikuti aturan dan ayo selalu ikuti protokol kesehatan. Jadi memang kita juga mencoba untuk menghimbau nih, misalnya tadi kan dalam perjalanan darat itu juga ya untuk selalu mematuhi rambu-rambu seperti rambu kecepatan, karena kan ada batas minimumnya nih kalau di jalan tol itu kecepatan minimum 60 kilo, kemudian maksimum 100 km per jam. Itu juga ya harus banget diperhatikan supaya kita pastikan bahwa kegiatan liburan kita di akhir tahun ini menjadi kegiatan yang menyenangkan dan juga aman untuk semua pihak. Oke, kita mau lanjut nih ke segmen berikutnya. Jadi kita akan masuk ke segmen games jawab jujur. Nah, kok jadi moga-moga nggak tegang ya? Ya, benar. Biasanya soalnya emang dikerjain nih. Bintang tamu tuh selalu emang justru senengnya nge-host acara kayak gini, karena kalau di segmen begini pasti bisa ngerjain bintang tamu. Jadi gini Mita, segmen ini simple sebenarnya. Jadi nanti aku akan kasih beberapa pertanyaan dan diminta untuk jawab jujur ya. Jadi jujur aja, lepas, nggak ada siapa-siapa. Anggap aja nggak ada yang nonton di sini. Mungkin bos-bosnya nanti kita pastikan mereka nggak bisa nonton atau disensor jawabannya ya. Nanti kita coba sensor jawabannya. Oke, udah siap nih ya? Udah siap ya? Aduh, tegang. Boleh tarik napas dulu? Menyangkut masa depan ya soalnya sis. Iya, menyangkut masa depan ya. Nggak apa-apa kok. Ini tapingnya udah hari terakhir sebelum hari penentuan. Jadi aman. Katanya sih itu dari tanda tanganin sih benda itu. Tanda tanganin ya harus. Teman-teman Astra pasti paham banget ya ini benda apa yang saya maksud. Oke, jadi kita akan langsung ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama nih buat Mita. Jawab jujur, lebih suka kerja sebagai karyawan kantor atau influencer? Oke, panik. Kantor. Cepet banget ya, nggak pakai mikir. Nggak pakai mikir. Berarti ini jujur nih, bukan karena lagi diliatin bos atau apa nih. Oke. Kenapa? Penasaran deh. Kenapa milih jadi karyawan kantor? Udah 4 tahun tuh biasanya orang-orang soalnya suka mumet atau apa gitu kali kalau di kantor. Kenapa masih milih kantor? Karena tiap bulan dapat penghasilan tetap. Oh, itu yang dicari ya? Oh gitu. Iya benar-benar. Ya benar dapat penghasilan tetap dan kayak udah tahu nih, oh ya udah kayak sampai berapa tahun juga bakal dapat gitu, lebih aman, lebih secure. Oke, baik itu tolong ya Bapak Ibu diapresiasi itu Mita ya, udah luar biasa loh dedikasi ya. Oke. Ini lanjut nih, karena tadi kan udah bilang udah yakin banget nggak pakai mikir-mikir mau jadi karyawan kantor, lebih suka kerja sebagai karyawan kantor. Nah, tapi kan gini, jawab jujur ya, hal apa yang paling nggak disukain saat bekerja di kantor? Banyak deadline. Banyak deadline, bener-bener kayak ada deadline-nya, terus kayak ya udah bukan nggak bisa nolak sih, ya udah harus kayak banyak KPI deadline gitu. Iya. Jadi kayak merasa selalu ada yang mengejar-ngejar gitu ya. Betul gitu, kayak dikejar-kejar gitu. Oke. Nah, kalau gitu kebalikannya nih. Aku penasaran aja, apakah sebagai influencer itu mengcover ya, istilahnya mengcover minus-minusnya yang ada di pekerjaan nih.
Hal apa yang paling disukai dari menjadi influencer? Jawab jujur. Duit. Duit. Oh, jadi beda ya antara duit influencer sama kestabilan ya, sama kestabilan yang Kestabilan, dikasih. iya. Nggak, tapi Oke. kayak seru sih, maksudnya banyak kenalan juga. Terus habis itu, wow, ini ya cari jawaban aman. Kayak banyak nambah relasi juga, terus udah kayak gitu. Ya Oke. senang aja sih sekarang, kayak banyak ke kota mana ada aja yang kenal misalnya gitu. Jadi tambah I relasi gitu see. kan. Oke. Tapi jawaban Nah, pertama sekarang tetap ini duit. tetap yang di notes ya. Yang di notes adalah jawaban pertama itu yang paling penting. Nah, tapi terus gini, sekarang dibalik, jawab jujur lagi ya. Hal apa yang paling gak disukain sebagai influencer? Dinyinyirin netizen, enggak sih, enggak juga. Apa ya? Oh, agak terganggu privacy juga sih kadang-kadang ya, kadang. Oke. Ini dalam konten gimana maksudnya? Karena di tempat umum jadi suka ada yang nyapa, minta foto atau even di komen-komen aja yang Sebenarnya mengganggu. kalau misalnya nyapa, maksudnya kalau nyapa tuh malah seneng ya gitu, kayak seneng aja gitu mau kayak tambah teman atau apa. Cuma paling tuh kalau bisa diliatin terus kayak di paparazi tuh kayak aduh gitu. Terus ya udah kalau misalnya ada gosip apa langsung kemana-mana gitu. Dengan handphone jadul itu ya. Iya, cekrek gitu. Sama itu sih paling gosip yang Guys. akhirnya diterka-terka sendiri gitu. Oke. Wah, ini menarik nih, menarik. Oke, kita lanjut ya. Oke. Jawab jujur. Kegiatan atau aktivitas apa yang paling dirindukan dan saat ini nggak bisa banget dilakukan deh saat pandemi? Banyak banget. Yang paling dirindukan adalah kumpul sih. Sebenarnya bisa, tapi jadi Kumpul banyak ya. banget. Jadi kayak nggak ngerasa secure, habis itu jadi nggak lengkap. Terus, Ya. Tapi iya sih, kayaknya emang buat kita semua ya itu sih yang paling hilang banget ya rasanya, karena even dengan sering juga kan kita ngelakuin kayak apa ya, arisan di Zoom atau nonton bareng iya, di Zoom, tapi rasanya tuh tetap kayaknya beda. bener. Dan even ketemu langsung juga dengan semua masker dan segala macam Hmm. mencoba menjaga itu juga apa ya, kayak nggak bisa lepas gitu ya. Even aku kan orang yang Iya. sebenarnya paling agak males sebenarnya. Aku sebenarnya kalau ke undangan itu kayak picky banget gitu kan. Kayak aku bukan tipe yang rajin gitulah sebenarnya. Cuma sekarang aku jadi kangen banget datang ke undangan orang. Terus ya gitu. Kayak Oh, kangen banget serius? Jadi malah dunianya. mencari-cari nih ya? Iya, karena kan Oh. sekarang semuanya serba online ya. Maksudnya nikahan juga jatuhnya kayak kita nonton di Zoom, jadi kayak kangen aja gitu. Oke, ya semoga aja dengan kabar-kabar baik nih, sudah mulai banyak vaksin yang berhasil Iya. katanya ya. Dan kita bisa lekas berkumpul kembali bersama teman-teman dan asik-asikan bareng. Nah, ini terakhir deh nih, terakhir. Oke. Jawab jujur. Apa sih impian yang kamu pengen wujudin di 2021? Wah, ini kan mumpung akhir tahun nih. Ini pasti pertanyaan ini penting banget nih. Impian yang mau diwujudin 2021. Apa ya? Apa dong? Apa ya? 2021 ya. Sebenarnya pingin ini sih, pingin bener-bener kayak bukan balas dendam ya, kayak pingin hal-hal yang tertunda di 2020 tuh bener-bener pingin aku jalin di 2021 sih. Bener-bener pingin traveling kemana-mana. Terus kayak, kan aku tuh orangnya suka banget ya kayak bisa event-event kayak Halloween tuh aku udah kemarin merencanakan banget Halloween tuh pin di Korea. Karena Oke. kayak suka aja, aku emang dari dulu tuh kayak pin cita-cita aku tuh Halloween di Korea. Terus kemarin itu tanggalannya tuh pas banget, kayak 29, 30, 31, 1 tuh aku sampai inget tanggalnya, Udah hafal tanggal ya? merah. Jadi aku udah, oke, Oke. aku bakal ke Korea flight malam tanggal 28, pulang tanggal 1, abis itu masuk kantor tuh nanti tanggal 2 gitu. Jadi aku udah bener-bener nge-schedulein gitu. Terus karena pandemik bener-bener gak bisa. Jadi kayak aku bener-bener pingin banget traveling, pingin banget ngelakuin aktivitas-aktivitas yang tertunda, pingin banget kumpul-kumpul. Sama ya semoga aja kan ada kepastian dari yang paling pasti gitu. Waduh, ini ada kode penting ini. Ada kode penting yang tersalurkan gitu kan. Iya. Mengingat umur kok Oke. makin lama kalau dilihat kok ya Allah nambah mulu gitu. Oke, nanti coba aku sampaikan di grup Ya, alumni tolong SMA ya. teman-teman ditulis di kolom komen bawah gitu. Ya bisa di-mention juga kali ya di Di-mention IG. juga. Semoga gitu kan. Semoga
gitu. Oh, tapi jadi pilihan mau ke Korea itu bukan karena pengen nyari Han Ji Pyong gitu nggak ya? Sebenarnya sih aku justru mencari potensi-potensi cowok-cowok yang mau menikahi aku gitu ya, siapa tahu Oh kayak gitu, iya ya, Ji ya. Chang-wook, Lee Min Ho gitu kan. Jadi kayak Oke, baik. Semoga makanya ini kan kembali lagi ingatin ya, semoga sahabat Astra Infra semua senantiasa menjaga tuh tadi ya protokol kesehatannya, 3M, cuci tangan, jaga jarak, juga pokoknya benar-benar diperhatikan baik-baik supaya apa ya, supaya angka penularan COVID-nya ini bisa lekas kita tekan ya. Jadi kita nggak betul. harus nunggu-nunggu vaksin, tapi kita bisa segera ini semua mereda. Jadi tadi kayak yang Mita bilang, semua impian-impian di 2021-nya nih jangan sampai ketunda lagi deh gitu kan. Semua yang 2020 kita semua bisa jalanin di 2021. Oke deh, aduh ini seru banget. Thank you banget sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng kita nih di hari ini. Aku Jadi yang terima berterima kasih banyak kasih. Mita. Semoga sehat selalu dan juga rencana-rencananya tadi ya, rencana-rencana di 2021-nya semua bisa tercapai. Dan juga untuk sahabat Astra Infra yang sudah setia mendengarkan, semoga obrolan kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk saksikan kita di YouTube channel Astra Infra segera. Dan tentu saja like, share, and subscribe. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow Instagram @astra.infra untuk mengetahui informasi-informasi terbaru dari kami. Tapi kalau mau tahu informasinya Mita, di @paramita ya, bukan di Astra Infra. Jadi follow-nya 2 ya, follow-nya 2. Nanti follow-nya 3 sih sama IG aku juga, tapi nanti aku dimarahin sama panitia kalau promo di sini. Oke deh, kalau gitu saya Kuku dan tim pamit undur diri. Terima kasih banyak Mita, dan juga terima kasih banyak teman-teman sahabat Astra Infra. Sampai jumpa di podcast Astra Infra selanjutnya.